Ada satu peristiwa dalam sejarah Islam yang mengguncang bumi Madinah, mengguncang hati para sahabat, dan hingga hari ini masih mengguncang perasaan umat Islam setiap kali ia disebut. Peristiwa itu bukan peperangan besar, bukan pula kekalahan di medan jihad. Peristiwa itu adalah wafatnya Rasulullah Muhammad SAW. Bayangkan, sebuah umat yang selama lebih dari 20 tahun hidup bersama wahyu yang turun, dipimpin langsung oleh seorang nabi, seorang rasul, kekasih Allah. Sosok yang jika mereka ragu, mereka datangi. Jika mereka berselisih, mereka bertanya. Jika mereka takut, mereka berlindung. Lalu tiba-tiba, sosok itu pergi untuk selamanya. Hari itu, sebagian sahabat tidak mampu menerima kenyataan. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, sosok yang dikenal paling tegas dan berani, berdiri di masjid sambil berkata bahwa siapapun yang mengatakan Rasulullah SAW telah wafat, akan ia penggal lehernya. Bukan karena Umar tidak tahu kematian itu nyata, tetapi karena cinta dan keterkejutan telah menutup nalar sesaat. Di titik inilah sebuah pertanyaan besar lahir, bukan hanya di hati para sahabat, tetapi juga di benak umat setelahnya. Mengapa Rasulullah SAW wafat? Jika beliau adalah kekasih Allah, mengapa Allah tidak memanjangkan umurnya? Mengapa beliau tidak dibiarkan hidup lebih lama untuk membimbing umat? Pertanyaan ini bukan pertanyaan orang yang membangkang. Ini adalah pertanyaan manusia yang mencintai nabinya. Namun Islam tidak pernah melarang pertanyaan. Yang dilarang adalah jawaban yang keliru. Al-Quran sejak awal telah menyiapkan umat untuk kenyataan ini, bahkan jauh sebelum hari wafat itu tiba. Allah berfirman, Muhammad itu tidak lain hanyalah seorang rasul. Sungguh telah berlalu sebelumnya beberapa orang rasul. Apakah jika dia wafat atau dibunuh, kamu akan berbalik ke belakang, murtad? Ayat ini bukan turun pada hari wafat Nabi SAW, tetapi jauh sebelumnya, seakan Allah sedang menanamkan satu fondasi penting dalam akidah umat, bahwa Islam tidak berdiri di atas hidup atau matinya seseorang, seagung apapun dia. Namun ketika kenyataan itu benar-benar terjadi, tetap saja hati manusia terguncang. Disinilah letak ujian terbesar umat Islam, bukan ujian kehilangan seorang pemimpin biasa, tetapi kehilangan seorang nabi, seorang yang lisannya adalah wahyu, akhlaknya adalah Al-Quran, dan keberadaannya adalah rahmat. Allah sendiri menyebut Nabi SAW sebagai rahmat bagi seluruh alam. Dan tidaklah kami mengutus engkau, Muhammad, melainkan sebagai rahmat bagi seluruh alam. Qs Al-Anbiya ayat 107. Lalu mengapa rahmat itu harus pergi? Jawabannya tidak berdiri pada satu kalimat, tetapi pada pemahaman yang utuh tentang tauhid, sunatullah, dan tujuan diutusnya para nabi. Namun sebelum sampai ke sana, umat harus jujur mengakui satu hal. Kesedihan atas wafatnya Nabi SAW adalah bukti iman, bukan kelemahan iman. Bahkan Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan bahwa Rasulullah sendiri menjelang wafatnya merasakan beratnya sakaratul maut dan berdoa, "Ya Allah, tolonglah aku dalam menghadapi sakaratul maut." Hadis riwayat Tirmidzi. Ini bukan kelemahan, melainkan penegasan bahwa beliau adalah manusia, manusia pilihan, manusia termulia, tetapi tetap manusia. Islam sejak awal tidak dibangun di atas mitos manusia ababi. Justru Islam datang untuk menghancurkan keyakinan bahwa manusia suci tidak bisa mati. Karena jika Nabi SAW tidak wafat, akan selalu ada pintu kesyirikan yang terbuka, pintu pengkultusan yang tak tertutup. Dan itulah mengapa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu di tengah kekacauan umat berdiri dan berkata dengan suara yang menenangkan namun tegas, "Barang siapa menyembah Muhammad, maka sungguh Muhammad telah wafat. Dan barang siapa menyembah Allah, maka sesungguhnya Allah maha hidup dan tidak akan mati." Hadis riwayat Bukhari. Kalimat ini bukan sekedar pidato, ini adalah garis pemisah antara iman yang lurus dan iman yang bergantung pada sosok. Maka pertanyaan mengapa Rasulullah SAW wafat sejatinya bukan sekedar pertanyaan sejarah, tetapi pertanyaan akidah, pertanyaan tentang kepada siapa iman ini bergantung, kepada siapa hati ini bersandar, kepada siapa ibadah ini ditujukan. Dan dari pertanyaan besar inilah,
umat Islam dipaksa untuk naik kelas dari umat yang dipimpin langsung oleh seorang nabi menjadi umat yang harus berjalan dengan iman, ilmu, dan tanggung jawab sendiri. Wafatnya Rasulullah SAW bukan tanda Allah meninggalkan umat ini. Justru itu adalah tanda bahwa risalah telah sempurna dan amanah kini berpindah ke pundak umatnya. Dan di sanalah kisah besar ini benar-benar dimulai. Salah satu fondasi paling kokoh dalam Islam, namun seringkali terlupakan ketika cinta berubah menjadi kultus, adalah kenyataan bahwa Rasulullah Muhammad SAW, setinggi apapun kedudukannya, tetaplah seorang manusia. Manusia pilihan, manusia terbaik, manusia termulia, tetapi bukan Tuhan dan bukan bagian dari ketuhanan. Inilah garis pembatas yang sangat tegas dalam Islam. Garis yang jika dilanggar, iman bisa bergeser tanpa disadari. Allah sendiri menegaskan hal ini secara langsung kepada Nabi Muhammad SAW, bukan sekali tetapi berulang kali, agar umat tidak salah faham. Dalam Al-Quran Allah berfirman, "Katakanlah Muhammad, sesungguhnya aku hanyalah seorang manusia seperti kalian yang diwahyukan kepadaku." Ayat ini bukan merendahkan Rasulullah SAW, justru sebaliknya, ayat ini menjaga kemuliaan risalah Islam. Karena Islam tidak dibangun di atas sosok yang disembah, tetapi di atas Tuhan yang disembah. Rasulullah diutus bukan untuk menjadi objek ibadah, melainkan penunjuk jalan menuju Allah. Beliau adalah penyampai wahyu, bukan sumber ketuhanan. Beliau adalah hamba yang paling taat, bukan zat yang disembah. Bahkan ketika sebagian sahabat memuji beliau dengan berlebihan, Rasulullah SAW sendiri yang meluruskan. Dalam sebuah hadis beliau bersabda, "Janganlah kalian berlebihan memujiku, sebagaimana kaum Nasrani memuji Isa putra Maryam. Sesungguhnya aku hanyalah hamba Allah, maka katakanlah, hamba Allah dan Rasul-Nya." Hadis ini sangat dalam maknanya. Rasulullah tidak melarang cinta, tidak melarang pujian, tetapi melarang pengkultusan. Karena pengkultusan adalah pintu awal penyimpangan umat-umat terdahulu. Kaum Nasrani tidak tersesat karena tidak mengenal Isa alaihissalam. Mereka tersesat karena terlalu meninggikannya hingga melampaui batas kehambaan. Dan Islam datang untuk menutup pintu itu sejak awal. Itulah sebabnya Allah tidak menjadikan Rasulullah sebagai makhluk yang kebal dari lapar, sakit, atau kematian. Rasulullah merasakan lapar, terluka dalam perang, bersedih, dan akhirnya wafat. Semua itu bukan kekurangan, melainkan penegasan status kehambaan. Allah bahkan menurunkan ayat yang sangat tegas. "Sesungguhnya engkau Muhammad akan wafat, dan sesungguhnya mereka pun akan wafat." Al-Quran Surat Az-Zumar ayat 30. Ayat ini turun bukan untuk mengejutkan, tetapi untuk mendidik akidah umat, bahwa kematian Rasulullah SAW bukan kejadian aneh, bukan kegagalan misi, dan bukan tanda berkurangnya cinta Allah. Ia adalah bagian dari sunnatullah atas seluruh makhluk. Jika Rasulullah tidak wafat, maka akan selalu ada manusia yang berkata, beliau bukan seperti manusia lain, dan dari sanalah penyimpangan bermula. Islam adalah agama tauhid murni. Tauhid tidak hanya berarti menyembah Allah, tetapi juga menolak segala bentuk penyerupaan makhluk dengan Tuhan, sekalipun makhluk itu adalah nabi terakhir. Karena itu, ketika Rasulullah wafat, yang gugur bukanlah iman, bukan pula agama. Yang gugur hanyalah satu kemungkinan penyimpangan, dan yang tersisa adalah Islam dalam bentuknya yang paling murni, tauhid tanpa kompromi. Dan dari sinilah hikmah besar wafatnya Rasulullah SAW mulai terlihat. Allah ingin memastikan bahwa umat ini berdiri di atas prinsip yang lurus. Allah disembah, Rasul diikuti. Tidak ada ibadah kepada Nabi, tidak ada doa kepada Nabi,
Tidak ada ketergantungan iman pada keberadaan fisik Nabi. Yang ada hanyalah ketundukan total kepada Allah dan ketaatan penuh kepada Rasul-Nya selama beliau menyampaikan wahyu. Maka ketika Rasulullah wafat, yang gugur bukanlah iman, bukan pula agama. Yang gugur hanyalah satu kemungkinan penyimpangan. Dan yang tersisa adalah Islam dalam bentuknya yang paling murni, tauhid tanpa kompromi. Dan dari sinilah umat Islam dipersiapkan untuk melangkah ke fase berikutnya, fase di mana iman tidak lagi bersandar pada sosok yang terlihat, tetapi pada Allah yang maha hidup dan tidak pernah mati. Ada satu hukum Allah yang tidak pernah berubah sejak penciptaan langit dan bumi. Hukum ini tidak tunduk pada status, tidak mengenal pengecualian, dan tidak berhenti karena cinta. Hukum itu adalah kematian. Dalam Islam, kematian bukanlah kegagalan, bukan hukuman semata, dan bukan tanda ditinggalkan Allah. Kematian adalah sunnatullah, ketetapan Allah yang berlaku atas seluruh makhluknya tanpa kecuali. Allah menegaskan hukum ini dengan sangat jelas. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan mati. Quran Surah Ali Imran ayat 185. Ayat ini singkat, tetapi maknanya absolut. Tidak ada nama yang dikecualikan, tidak ada kedudukan yang dikebalkan, tidak ada cinta yang membatalkan hukum ini. Semua yang bernyawa, termasuk para nabi, akan sampai pada titik yang sama, kembali kepada Allah. Maka ketika Rasulullah SAW wafat, sejatinya beliau tidak keluar dari hukum Allah, tetapi justru menjadi bagian dari penegasan hukum itu sendiri. Allah tidak pernah menjanjikan kehidupan abadi di dunia, bahkan kepada para nabinya. Nabi Adam alaihissalam wafat, Nabi Nuh alaihissalam wafat, Nabi Ibrahim alaihissalam wafat, Nabi Musa alaihissalam wafat, Nabi Isa alaihissalam diangkat oleh Allah dan kelak pun akan kembali dan merasakan kematian. Tidak satupun nabi yang hidup selamanya di dunia. Al-Quran mengingatkan, "Dan kami tidak menjadikan bagi seorang manusia pun sebelum engkau Muhammad keabadian di dunia. Maka jika engkau wafat, apakah mereka akan kekal?" Quran Surah Al-Anbiya ayat 34. Ayat ini seolah menegur cara berpikir manusia yang ingin menggantungkan harapan pada keabadian dunia. Dunia bukan tempat tinggal, dunia hanyalah tempat singgah. Dan Rasulullah SAW, meski manusia terbaik, tetap berjalan di atas jalan yang sama seperti makhluk lainnya. Justru disinilah letak keadilan Allah. Jika kematian dikecualikan untuk Rasulullah, maka hukum Allah tidak lagi universal. Dan jika hukum Allah tidak universal, maka tauhid akan retak dari akarnya. Islam tidak mengenal konsep manusia setengah Tuhan yang hidup abadi di dunia. Islam tidak mengenal figur ilahi yang kebal terhadap hukum penciptaan. Islam mengenal Tuhan yang maha kekal dan makhluk yang fana. Allah berfirman, "Semua yang ada di bumi itu akan binasa, dan yang tetap kekal hanyalah zat Tuhanmu yang memiliki kebesaran dan kemuliaan." Quran Surah Ar-Rahman ayat 26-27. Ayat ini bukan sekedar pengingat kematian, tetapi penanaman tauhid, bahwa yang pantas disandari hanyalah yang kekal, yang pantas disembah hanyalah yang tidak mati. Rasulullah SAW sendiri memahami hukum ini dengan sangat sadar. Dalam banyak kesempatan, beliau mengingatkan umat tentang kematian, bukan sebagai ancaman, tetapi sebagai kebenaran yang tak terelakkan. Bahkan di akhir hayatnya, beliau tidak meminta keabadian, tidak memohon umur panjang yang melampaui takdir, melainkan ridho atas ketentuan Allah. Dalam sebuah hadis, Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW diberi pilihan antara hidup lebih lama di dunia atau bertemu Allah, dan beliau memilih bertemu Allah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ini bukan pilihan orang yang kalah, tetapi pilihan hamba yang telah menyelesaikan amanahnya. Sunnatullah tentang kematian juga mengajarkan satu hal penting. Nilai seseorang tidak diukur dari lamanya hidup, tetapi dari tuntasnya misi hidup. Rasulullah SAW hidup cukup untuk menyampaikan wahyu, membangun umat, menegakkan tauhid, dan meninggalkan warisan yang tidak bergantung pada keberadaan fisiknya.
Jika dunia ini adalah tujuan akhir, tentu kematian adalah tragedi. Tetapi dalam Islam, dunia hanyalah ladang. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah menanam, menyiram, dan memanen fondasi iman umat ini dengan sempurna. Maka wafatnya Rasulullah bukanlah pelanggaran sunnatullah, melainkan puncak ketaatan kepada sunnatullah. Beliau datang sebagai hamba, hidup sebagai hamba, dan kembali sebagai hamba yang dicintai Allah. Dan bagi umat Islam, memahami sunnatullah ini adalah kunci keteguhan iman, agar kita tidak terkejut oleh kematian, tidak terhancur oleh kehilangan, dan tidak menggantungkan harapan pada makhluk, sehebat apapun dia. Karena di ujung semua kehidupan, hanya ada satu yang tetap hidup, Allah yang Maha Hidup, yang tidak pernah mati. Wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sering dipandang sebagai kehilangan terbesar umat Islam. Namun jika ditilik lebih dalam melalui kacamata wahyu, peristiwa itu justru menandai sesuatu yang sangat agung. Selesainya risalah Islam. Islam bukan agama yang berhenti di tengah jalan. Ia bukan proyek yang ditinggalkan setengah jadi. Ia adalah risalah yang diturunkan secara bertahap, dibimbing langsung oleh Allah, dan disempurnakan sebelum Rasulnya dipanggil kembali. Allah menegaskan hal ini dengan ayat yang sangat terkenal, namun seringkali belum direnungi kedalamannya. Pada hari ini, telah aku sempurnakan untuk kalian agama kalian, telah aku cukupkan nikmatku atas kalian, dan telah aku ridhoi Islam sebagai agama kalian. Kitab Suci Al-Quran, Surah Al-Maidah, ayat 3. Ayat ini turun di akhir masa kenabian, pada Haji Wada. Ia bukan turun di awal dakwah, bukan pula di tengah perjuangan, tetapi saat fondasi Islam telah kokoh. Seakan Allah sedang berkata kepada umat ini, agama ini tidak lagi bergantung pada turunnya wahyu baru, tidak bergantung pada keberadaan fisik Nabi, dan tidak bergantung pada zaman tertentu. Risalah telah sempurna. Makna kesempurnaan ini sangat luas. Kesempurnaan bukan berarti semua persoalan manusia telah disebutkan secara rinci satu persatu, tetapi berarti prinsip, pedoman, dan kerangka hukum Islam telah lengkap. Segala hal yang dibutuhkan manusia untuk beriman, beribadah, bermuamalah, dan membangun peradaban telah disiapkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah menyampaikan seluruh amanahnya. Tidak ada wahyu yang disembunyikan, tidak ada ajaran yang ditahan, tidak ada risalah yang tertunda. Allah berfirman, "Wahai Rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu. Jika engkau tidak melakukannya, maka engkau tidak menyampaikan risalahnya." Kitab Suci Al-Quran, Surah Al-Maidah, ayat 67. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah menunaikan perintah ini dengan sempurna. Bahkan di hadapan puluhan ribu sahabat pada Haji Wada, beliau bersabda sambil mengangkat jari ke langit, "Ya Allah, saksikanlah." Hadis riwayat Muslim. Kalimat ini bukan sekedar penutup khutbah, ia adalah pernyataan tanggung jawab. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang menyerahkan risalah ini kepada umatnya, disaksikan oleh Allah. Karena itu, wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak berarti Islam berhenti. Justru sebaliknya, Islam telah siap berjalan tanpa wahyu baru. Al-Quran telah lengkap, sunnah telah diwariskan, prinsip ijtihad telah dibuka, dan umat dipersiapkan untuk berhadapan dengan zaman yang terus berubah. Jika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hidup lebih lama setelah risalah disempurnakan, maka akan muncul kesan bahwa agama ini belum cukup tanpa kehadiran beliau, dan itu bertentangan dengan tujuan Allah sendiri. Islam bukan agama yang bergantung pada figur hidup. Islam adalah agama yang bergantung pada wahyu yang terjaga. Allah menegaskan, "Sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran, dan sesungguhnya kami pula yang akan menjaganya." Kitab Suci Al-Quran, Surah Al-Hijr, ayat 9. Jaminan penjagaan ini tidak bergantung pada hidupnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia bergantung pada janji Allah, dan janji Allah tidak pernah ingkar. Disinilah umat Islam diuji. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masih hidup, setiap persoalan bisa langsung ditanyakan. Namun setelah wafatnya beliau, umat dipaksa untuk naik tingkat.
memahami Al-Quran, merujuk sunnah, dan menggunakan akal yang tunduk pada wahyu. Inilah tanda agama yang matang. Penyempurnaan risalah juga berarti bahwa Islam tidak memerlukan tambahan ritual baru, tidak memerlukan nabi baru, dan tidak membutuhkan revisi ajaran. Semua bentuk klaim kenabian setelah Muhammad, semua inovasi yang mengubah inti ibadah adalah bentuk penolakan terhadap kesempurnaan risalah ini. Karena itu, Rasulullah SAW bersabda, "Tidak ada nabi setelahku." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kalimat ini bukan penutupan yang keras, tetapi penegasan bahwa Islam telah final. Maka, wafatnya Rasulullah SAW adalah tanda bahwa tugas beliau telah selesai. Amanah telah ditunaikan, risalah telah disampaikan, dan umat kini memegang tongkat estafet sejarah. Islam tidak kehilangan arah karena Nabi SAW wafat. Justru, Islam menemukan bentuknya yang paling utuh. Agama yang sempurna diturunkan oleh Allah, dijaga oleh Allah, dan diwariskan kepada umat manusia hingga akhir zaman. Dan dari titik inilah, Islam bukan lagi hanya agama yang dipimpin oleh seorang nabi, tetapi agama yang hidup di tangan umatnya sebagai amanah besar yang kelak akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Jika ada satu generasi yang paling memahami Islam secara langsung dari sumbernya, maka merekalah para sahabat. Mereka hidup bersama Rasulullah SAW, melihat wahyu turun, menyaksikan mukjizat, dan belajar iman langsung dari lisan seorang nabi. Namun, justru kepada merekalah Allah menurunkan ujian iman yang paling berat. Ujian itu bukan kemiskinan, bukan peperangan, dan bukan ancaman musuh. Ujian itu adalah kepergian Rasulullah SAW. Hari wafatnya Nabi SAW adalah hari di mana kekuatan iman tidak lagi diukur dari kedekatan fisik, tetapi dari keteguhan akidah. Di hari itu, siapapun yang imannya bergantung pada kehadiran Rasulullah akan goyah, dan siapapun yang imannya bersandar kepada Allah akan tetap berdiri. Al-Quran telah mengingatkan jauh hari sebelumnya. Muhammad itu tidak lain hanyalah seorang Rasul. Sungguh telah berlalu sebelumnya beberapa Rasul. Apakah jika dia wafat atau dibunuh, kamu akan berbalik ke belakang? Ayat ini seolah menunggu momen pembuktiannya, dan momen itu tiba saat Rasulullah SAW wafat. Sebagian sahabat terpukul begitu dalam. Umar bin Khattab adalah Umar bin Khattab yang dikenal paling tegas dan kokoh, menolak menerima kenyataan. Ini bukan kelemahan iman, tetapi reaksi manusiawi dari cinta yang mendalam. Cinta yang selama ini hidup berdampingan dengan kehadiran Nabi, kini diuji oleh kehilangan. Namun di tengah keguncangan itu, Allah menampakkan hikmahnya. Abu Bakar As-Siddiq adalah Abu Bakar As-Siddiq, berdiri bukan dengan emosi, tetapi dengan iman yang jernih. Ia membacakan ayat yang sama, Quran Surat Ali Imran ayat 144, dan seketika itu pula para sahabat tersadar. Seakan ayat tersebut baru turun hari itu, padahal telah lama mereka hafal. Disinilah terlihat bahwa iman bukan sekadar hafalan, tetapi keyakinan yang hidup di saat krisis. Ujian ini membersihkan iman para sahabat dari ketergantungan yang halus. Selama Rasulullah hidup, iman mereka dikuatkan oleh kehadiran fisik beliau. Setelah beliau wafat, iman mereka harus berdiri sendiri, berdiri di atas Al-Quran, sunnah, dan keyakinan kepada Allah yang tidak pernah mati. Allah berfirman, "Dan bertawakallah kepada Allah yang maha hidup, yang tidak mati." Ayat ini menemukan maknanya secara nyata setelah wafatnya Rasulullah. Para sahabat belajar bahwa iman sejati tidak runtuh oleh kehilangan manusia, meskipun manusia itu adalah nabi. Ujian iman ini juga membedakan antara keislaman yang matang dan keislaman yang rapuh. Mereka yang imannya kuat tetap teguh, menjaga sholat, menjaga persatuan, dan memikirkan masa depan umat. Sementara yang imannya lemah mulai ragu,
bahkan sebagian kabilah Arab kembali murtad. Dan inilah bukti bahwa wafatnya Rasulullah SAW bukan hanya ujian personal, tetapi ujian kolektif umat. Allah berfirman, "Apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan berkata, 'Kami telah beriman,' sementara mereka tidak diuji?" Para sahabat tidak lulus ujian ini dengan air mata semata, tetapi dengan tindakan. Mereka bangkit, menjaga agama, dan menghadapi gelombang fitnah yang datang setelahnya. Ujian iman terbesar ini melahirkan generasi pemimpin yang tangguh. Mereka tidak hanya mencintai Rasulullah, tetapi juga memahami misi beliau. Mereka tidak terjebak dalam kesedihan berkepanjangan karena mereka tahu bahwa risalah ini lebih besar dari perasaan pribadi. Dan dari ujian inilah kualitas para sahabat semakin tampak. Mereka bukan hanya generasi terbaik karena hidup bersama Nabi, tetapi karena mampu menjaga agama ini setelah Nabi tiada. Wafatnya Rasulullah mengajarkan satu pelajaran besar. Iman yang sejati tidak runtuh ketika manusia pergi. Iman justru diuji saat sandaran dunia dicabut, dan yang tersisa hanyalah Allah. Dan para sahabat dengan segala air mata dan keteguhan mereka telah menunjukkan kepada umat setelahnya bagaimana iman seharusnya berdiri, tegak, jujur, dan tidak bergantung kepada siapapun selain Allah. Wafatnya Rasulullah SAW tidak hanya meninggalkan duka, tetapi juga sebuah pertanyaan besar yang harus segera dijawab oleh umat. Siapa yang akan memimpin setelah Nabi? Pertanyaan ini bukan persoalan ambisi, melainkan persoalan kelangsungan agama dan persatuan umat. Islam adalah agama yang hidup dalam masyarakat, bukan ajaran individual yang terlepas dari realitas sosial. Karena itu, kepemimpinan bukan pelengkap, melainkan kebutuhan. Tanpa pemimpin, hukum tidak ditegakkan, perselisihan tidak diselesaikan, dan umat akan tercerai-berai. Namun Islam juga menegaskan satu hal penting, tidak ada kepemimpinan kenabian setelah Muhammad. Wahyu telah berhenti, dan kepemimpinan setelah beliau adalah kepemimpinan manusia biasa yang bisa benar dan bisa salah, tetapi terikat oleh Al-Quran dan Sunnah. Allah berfirman, Muhammad itu tidak lain hanyalah seorang Rasul. Qiyas Ali Imran 144. Ayat ini bukan hanya menegaskan wafatnya Nabi SAW, tetapi juga menutup pintu bagi klaim kepemimpinan berbasis kenabian setelahnya. Di saat umat masih diselimuti duka, para sahabat memahami bahwa menunda urusan kepemimpinan adalah bahaya yang lebih besar daripada menghadapi kesedihan itu sendiri. Karena itu, mereka segera bermusyawarah di Sakifah Bani Sa'idah, bukan untuk berebut kekuasaan, tetapi untuk menjaga kesatuan umat. Prinsip musyawarah ini telah ditanamkan oleh Allah sejak awal, dan urusan mereka diputuskan dengan musyawarah di antara mereka. Qiyas Asyura 38. Dari musyawarah itu, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dipilih sebagai khalifah pertama. Ia tidak dipilih karena keturunan, kekayaan, atau kekuatan fisik, tetapi karena keimanan, kedekatan dengan Rasulullah SAW, dan kepercayaan umat. Ketika Abu Bakar radhiyallahu anhu berdiri menyampaikan pidato pertamanya, ia tidak menjanjikan kesempurnaan. Justru ia berkata dengan penuh kerendahan hati, "Aku telah dipilih menjadi pemimpin kalian, padahal aku bukanlah yang terbaik di antara kalian. Jika aku benar, bantulah aku. Jika aku salah, luruskanlah aku." Riwayat Ibnu Katsir dalam Al-Bidayah wan Nihayah. Kalimat ini menegaskan satu konsep penting dalam Islam. Kepemimpinan setelah Nabi bukan kepemimpinan yang maksum. Tidak ada manusia yang kebal dari kesalahan. Karena itu, pemimpin harus diawasi, dinasehati, dan dikembalikan kepada hukum Allah. Rasulullah SAW sendiri telah memberi petunjuk tentang fase kepemimpinan setelah beliau. Akan ada khilafah di atas manhaj kenabian. Hadis riwayat Ahmad.
Hadis ini menunjukkan bahwa meskipun kenabian telah berakhir, nilai-nilai kenabian tetap hidup dalam kepemimpinan umat selama ia berjalan di atas Al-Quran dan Sunnah. Kepemimpinan pasca Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga menjadi bukti bahwa Islam bukan agama yang bergantung pada figur tunggal. Jika Islam hanya bisa hidup bersama Rasulullah, maka agama ini akan runtuh di hari wafatnya. Namun kenyataannya, justru setelah beliau wafat, Islam berkembang, wilayahnya meluas, dan ajarannya menyebar ke berbagai penjuru dunia. Ini menunjukkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak membangun umat yang bergantung padanya, tetapi umat yang mampu berdiri setelahnya. Allah berfirman, dan Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh, bahwa Dia sungguh akan menjadikan mereka berkuasa di bumi. Qiyas An-Nur 55. Janji ini bukan untuk satu orang, tetapi untuk umat, bukan untuk nabi setelah nabi, tetapi untuk generasi yang menjaga iman dan amal. Maka kepemimpinan pasca Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah ujian kedewasaan umat. Ujian apakah umat mampu memisahkan antara wahyu dan ijtihad manusia. Ujian apakah umat bisa taat tanpa mengkultuskan. Ujian apakah umat bisa bersatu meski tanpa sosok yang maksum di tengah mereka. Dan sejarah mencatat, para sahabat lulus ujian itu. Mereka menjaga agama ini bukan karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masih hidup, tetapi karena Allah Maha Hidup. Mereka menaati pemimpin bukan karena pemimpin itu suci, tetapi karena ketaatan kepada Allah menuntut keteraturan dan persatuan. Dari kepemimpinan pasca Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, umat Islam belajar satu pelajaran besar. Agama ini dipimpin oleh prinsip, bukan oleh figur. Dan selama prinsip itu dijaga, Islam akan tetap hidup meski zaman, generasi, dan pemimpin terus berganti. Tidak ada perpisahan yang lebih berat bagi umat Islam selain perpisahan dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun dalam Islam, tidak ada satupun takdir Allah yang berdiri tanpa hikmah. Bahkan di balik kehilangan terbesar, tersimpan rahmat yang seringkali baru dipahami setelah hati tenang. Wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bukan perpisahan yang datang tiba-tiba tanpa isyarat. Allah tidak mencabut beliau dari umat ini secara mendadak, tanpa persiapan rohani dan mental. Justru sebaliknya, Allah memuliakan Rasul-Nya dengan perpisahan yang penuh kelembutan dan makna. Di masa-masa akhir kehidupannya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sering mengingatkan tentang kematian, memperbanyak doa, dan mempersiapkan umat untuk masa setelahnya. Bahkan beliau sempat menyampaikan khutbah perpisahan pada Haji Wada, seakan memberi isyarat bahwa tugasnya telah mendekati akhir. Allah berfirman, "Sesungguhnya engkau Muhammad akan wafat, dan sesungguhnya mereka pun akan wafat." Quran Surat Az-Zumar ayat 30. Ayat ini bukan sekedar kabar tentang kematian, tetapi bentuk ketenangan, bahwa apa yang terjadi adalah bagian dari rencana Allah, bukan kejadian di luar kendalinya. Rahmat Allah juga tampak dari cara Rasulullah diwafatkan. Beliau wafat di rumah orang yang paling dicintainya, Aisyah radhiyallahu anha, dalam keadaan kepala beliau berada di dadanya. Wafat dalam lingkungan penuh kasih sayang adalah bentuk kemuliaan yang Allah anugerahkan kepada nabinya. Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat di antara dadaku dan leherku. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Bahkan detik-detik akhir kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah detik-detik tauhid. Lisan beliau tidak sibuk dengan dunia, tidak pula dengan keluhan, tetapi dengan kalimat Allahumma fir rafiqil a'la. Hadis riwayat Bukhari. Ya Allah, bersama ar-rafiq al-a'la. Ini adalah rahmat. Allah memberi Rasul-Nya kesempatan untuk memilih, dan beliau memilih pertemuan dengan Tuhannya. Ini bukan perpisahan yang pahit, tetapi kepulangan yang dirindukan. Rahmat Allah juga tampak pada umat. Dengan wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, umat ini tidak dibiarkan tanpa pegangan. Allah meninggalkan dua warisan yang tidak akan pernah terpisah dari umat ini, Al-Quran dan Sunnah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Aku tinggalkan pada kalian dua perkara. Kalian tidak akan tersesat selama berpegang teguh kepada keduanya, kitab Allah dan sunnahku." Hadis riwayat Malik.
Warisan ini lebih berharga daripada kehadiran fisik, karena fisik terbatas oleh ruang dan waktu, sementara wahyu dan sunnah berlaku hingga akhir zaman. Bahkan kesedihan umat atas wafatnya Rasulullah SAW adalah bagian dari rahmat. Kesedihan itu membersihkan cinta dari ketergantungan yang salah. Cinta yang semula bergantung pada kehadiran fisik diarahkan oleh Allah menjadi cinta yang berbuah ketaatan dan keteladanan. Allah tidak ingin umat ini hanya merindukan Rasulullah, tetapi meneladani beliau. Allah berfirman, "Sungguh pada diri Rasulullah terdapat teladan yang baik bagi kalian." Quran Surat Al-Ahzab ayat 21. Rahmat terbesar di balik perpisahan ini adalah bahwa Rasulullah SAW wafat dalam keadaan risalah terancam. Islam telah kokoh, umat telah terbentuk, prinsip-prinsip agama telah jelas. Perpisahan ini datang bukan di tengah kekalahan, tetapi di puncak kemenangan risalah. Dan lebih dari itu, rahmat Allah tampak dalam janji pertemuan kembali. Islam tidak memandang kematian sebagai akhir hubungan. Bagi orang-orang beriman, perpisahan ini bersifat sementara. Rasulullah SAW bersabda, "Seseorang akan bersama dengan orang yang ia cintai." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini menyalakan harapan di tengah duka, bahwa cinta kepada Rasulullah tidak berhenti di dunia. Ia berlanjut di akhirat jika cinta itu dibuktikan dengan iman dan amal. Maka wafatnya Rasulullah SAW bukan tanda Allah mengambil rahmatnya dari umat ini. Justru itu adalah bentuk penyempurnaan rahmat. Rahmat yang mengajarkan umat untuk bersandar kepada Allah, berpegang pada wahyu, dan menempuh jalan Rasulullah tanpa bergantung pada kehadiran fisiknya. Di balik perpisahan yang paling menyakitkan, Allah sedang mengajarkan satu pelajaran paling menenangkan, bahwa rahmatnya tidak pernah pergi, hanya cara kehadirannya yang berubah. Salah satu ketakutan terbesar umat pada hari wafatnya Rasulullah SAW adalah ketakutan yang sangat manusiawi. Bagaimana Islam akan bertahan tanpa beliau? Selama lebih dari 20 tahun, Rasulullah SAW adalah pusat rujukan. Setiap masalah dikembalikan kepadanya, setiap perselisihan diselesaikan olehnya, setiap kebingungan dijernihkan melalui wahyu yang turun. Namun justru setelah kepergian beliau, Allah menunjukkan satu kebenaran besar. Islam tidak hidup karena keberadaan fisik Nabi, tetapi karena janji Allah. Seandainya Islam bergantung pada hidupnya Rasulullah SAW, maka agama ini akan berhenti pada hari beliau wafat. Tetapi yang terjadi justru sebaliknya. Islam terus bergerak, meluas dan mengakar, menembus zaman dan peradaban. Allah telah menegaskan sejak awal, sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah hanyalah Islam. Ayat ini tidak terikat oleh waktu atau sosok tertentu. Ia adalah ketetapan ilahi yang berdiri sendiri. Setelah Rasulullah SAW wafat, wahyu memang berhenti, tetapi petunjuk tidak berhenti. Al-Quran telah sempurna, sunnah telah diwariskan, prinsip-prinsip Islam telah tertanam, dan umat dipersiapkan untuk menjaga dan mengamalkan semuanya. Allah menjamin keberlangsungan ini. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran, dan sesungguhnya kami pula yang akan menjaganya. Penjagaan ini tidak bergantung pada keberadaan Nabi SAW di dunia, ia bergantung pada kehendak Allah. Karena itu, meskipun Nabi SAW wafat, Al-Quran tetap terjaga di dada para hafiz, di lembaran mushaf, dan di hati umat Islam. Rasulullah SAW sendiri telah menyiapkan umat untuk fase ini. Beliau tidak meninggalkan umat tanpa arah. Beliau menanamkan budaya ilmu, periwayatan, dan tanggung jawab kolektif. Para sahabat menghafal, mencatat, dan mengamalkan ajaran beliau dengan penuh kehati-hatian. Allah berfirman, "Dan apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka ambillah, dan apa yang dilarangnya, maka tinggalkanlah." Ayat ini tetap berlaku meski Rasulullah SAW tidak lagi hadir secara fisik, karena yang dimaksud bukan kehadiran jasad, tetapi kehadiran ajaran. Bukti paling nyata bahwa Islam hidup tanpa kehadiran fisik Nabi adalah apa yang terjadi setelah wafatnya beliau. Dalam waktu yang relatif singkat, Islam menyebar ke luar Jazirah Arab. Hukum ditegakkan, ilmu berkembang, peradaban tumbuh.
Semua itu terjadi bukan karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masih hidup, tetapi karena umat memegang warisan beliau. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Para ulama adalah pewaris para nabi." Hadis ini menunjukkan bahwa kesinambungan risalah tidak terletak pada sosok nabi yang hidup, tetapi pada ilmu yang diwariskan. Selama ilmu itu dijaga, selama Al-Quran dan Sunnah dirujuk, Islam akan tetap hidup. Islam juga tidak dibatasi oleh ruang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hadir secara fisik hanya di satu tempat dan satu masa, namun Islam hadir di setiap tempat dan setiap masa. Ini hanya mungkin terjadi karena Islam bukan agama yang bergantung pada figur, melainkan pada wahyu yang universal. Allah berfirman, "Dan kami tidak mengutus engkau Muhammad, melainkan kepada seluruh umat manusia sebagai pembawa kabar gembira dan peringatan." Universalisme Islam inilah yang menjadikannya tetap hidup meski Rasulullah SAW tidak lagi hadir secara fisik. Lebih dari itu, ketiadaan fisik Rasulullah SAW justru menguji kejujuran iman. Iman yang sejati tidak bergantung pada apa yang terlihat, tetapi pada keyakinan kepada yang gaib. Allah berfirman, yaitu mereka yang beriman kepada yang gaib. Maka Islam hidup bukan karena mata melihat Nabi, tetapi karena hati yakin kepada Allah dan Rasul-Nya. Islam yang hidup setelah wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Islam yang dewasa, Islam yang tidak manja, Islam yang tidak bergantung pada mukjizat yang tampak, tetapi pada dalil yang kokoh. Dan hingga hari ini, lebih dari 1400 tahun setelah wafatnya Rasulullah SAW, Islam masih hidup, dibaca, diamalkan, dan diperjuangkan. Ini adalah bukti bahwa Allah menepati janjinya. Rasulullah SAW telah pergi secara fisik, tetapi risalahnya tetap berjalan. Tubuh beliau telah kembali ke bumi, tetapi ajarannya terus menghidupkan jiwa-jiwa yang berserah diri kepada Allah. Karena Islam tidak hidup bersama jasad seorang nabi. Islam hidup bersama wahyu, iman dan janji Allah yang tidak pernah mati. Kisah wafatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bukan hanya catatan sejarah untuk dikenang, tetapi pelajaran akidah yang sangat relevan bagi umat akhir zaman. Justru bagi generasi yang tidak pernah melihat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam secara langsung, peristiwa ini mengandung hikmah yang lebih dalam dan lebih mendesak untuk dipahami. Umat akhir zaman hidup di era di mana figur, tokoh, dan popularitas seringkali lebih dipercaya daripada dalil. Banyak orang menggantungkan iman pada manusia, pada ustadz, pemimpin, atau sosok yang dikagumi tanpa sadar bahwa hati mereka perlahan berpindah dari tauhid kepada ketergantungan. Wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memutus potensi penyimpangan ini sejak awal. Allah mengajarkan bahwa iman tidak boleh bergantung pada siapapun selain Dia. Bahkan kecintaan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun harus dibingkai dalam tauhid yang murni. Allah berfirman, "Dan janganlah kamu menyembah selain Allah sesuatu yang tidak memberi manfaat dan tidak pula memberi mudarat kepadamu." Kisah Yunus ayat 106. Ayat ini tidak hanya berbicara tentang berhala, tetapi tentang segala bentuk ketergantungan batin yang menggeser posisi Allah di hati. Umat akhir zaman juga diuji dengan banyaknya klaim kebenaran, ajaran baru, dan figur yang mengatasnamakan agama. Tanpa fondasi akidah yang kuat, seseorang mudah terseret oleh emosi, karisma, dan retorika. Karena itu Allah menegaskan standar kebenaran. Jika kalian berselisih dalam suatu perkara, maka kembalikanlah ia kepada Allah dan Rasul. Kisah An-Nisa ayat 59. Ayat ini tetap berlaku meskipun Rasulullah SAW tidak lagi hadir secara fisik. Mengembalikan kepada Rasul berarti mengembalikan kepada sunnahnya, bukan kepada mimpi, klaim spiritual, atau loyalitas kelompok. Pelajaran besar lainnya adalah bahwa iman sejati diuji dalam ketiadaan, bukan dalam kehadiran. Para sahabat diuji ketika Rasulullah SAW wafat. Umat akhir zaman diuji karena tidak pernah bertemu beliau sama sekali. Rasulullah SAW bersabda, "Sungguh beruntung orang-orang yang beriman kepadaku padahal mereka tidak pernah melihatku."
Hadis ini menunjukkan bahwa iman umat akhir zaman bukan iman kelas 2. Justru ia memiliki keutamaan tersendiri karena berdiri di atas dalil, bukan pengalaman langsung. Umat akhir zaman juga belajar bahwa agama ini tidak memerlukan tambahan. Ketika Rasulullah SAW wafat, risalah telah sempurna, maka setiap upaya menambah, mengurangi, atau mengubah inti ajaran adalah bentuk ketidakpuasan terhadap kesempurnaan Islam. Allah berfirman, "Pada hari ini telah aku sempurnakan untuk kalian agama kalian." Kisah Al-Maidah ayat 3. Kesempurnaan ini menuntut sikap rendah hati, menerima Islam sebagaimana diturunkan, bukan sebagaimana diinginkan. Pelajaran akidah lainnya adalah pentingnya ilmu sebelum emosi. Kesedihan para sahabat di hari wafat Nabi SAW sangat besar, tetapi yang menyelamatkan mereka adalah ayat Al-Quran, bukan perasaan semata. Ini menjadi peringatan bagi umat akhir zaman yang sering bereaksi dengan emosi sebelum ilmu. Islam tidak melarang perasaan, tetapi mengajarkan bahwa ilmu harus memimpin perasaan, bukan sebaliknya. Allah berfirman, "Maka ketahuilah bahwa tidak ada Tuhan selain Allah." Kisah Muhammad ayat 19. Perintah ini dimulai dengan ketahuilah, bukan rasakanlah. Dan pelajaran terakhir yang sangat penting adalah bahwa kemuliaan umat ini terletak pada keteguhan akidah, bukan pada nostalgia sejarah. Mencintai Rasulullah SAW bukan dengan meratapi perpisahan, tetapi dengan menghidupkan sunnahnya di tengah zaman yang penuh fitnah. Rasulullah SAW bersabda, "Akan datang suatu masa di mana orang yang berpegang teguh pada agamanya seperti menggenggam bara api." Hadis Tirmizi. Hadis ini bukan untuk ditakuti, tetapi untuk disiapkan. Maka wafatnya Rasulullah SAW mengajarkan umat akhir zaman satu pelajaran besar. Iman tidak boleh rapuh oleh ketiadaan, tidak boleh goyah oleh figur, dan tidak boleh berubah oleh zaman. Selama tauhid dijaga, selama Al-Quran dirujuk, dan selama sunnah diikuti, umat ini akan tetap berdiri meski hidup di masa yang paling gelap sekalipun. Dan itulah bekal terbesar umat akhir zaman, akidah yang lurus, iman yang sadar, dan keyakinan yang tidak bergantung pada siapapun selain Allah. Wafatnya Rasulullah SAW sering dipahami sebagai akhir dari sebuah masa yang penuh cahaya. Padahal dalam pandangan iman, wafatnya beliau justru menandai awal dari amanah besar yang dipikul oleh umat ini. Jika selama hidupnya Rasulullah memikul risalah secara langsung, maka setelah wafatnya beliau, risalah itu berpindah tangan dari seorang nabi kepada jutaan umat. Islam tidak pernah dimaksudkan berhenti pada satu generasi. Ia adalah agama yang berjalan lintas zaman, dan wafatnya Rasulullah adalah titik transisi yang paling menentukan. Apakah umat hanya akan mengenang atau justru melanjutkan? Allah berfirman, "Sesungguhnya kami telah menawarkan amanah kepada langit, bumi, dan gunung-gunung, tetapi semuanya enggan untuk memikulnya, dan manusialah yang memikul amanah itu." Quran Surat Al-Ahzab ayat 72. Ayat ini menemukan maknanya secara nyata setelah wafatnya Rasulullah. Amanah itu kini berada di pundak umat Islam. Amanah menjaga tauhid, menegakkan kebenaran, menyampaikan risalah, dan hidup sesuai tuntunan wahyu. Rasulullah tidak meninggalkan umat ini tanpa pesan. Beliau telah menunaikan tugasnya dengan sempurna dan menegaskan bahwa apa yang ditinggalkannya cukup sebagai pegangan. Rasulullah SAW bersabda, "Aku tinggalkan kepada kalian sesuatu yang jika kalian berpegang teguh kepadanya, kalian tidak akan tersesat." Kitab Allah, hadis riwayat Muslim. Dan dalam riwayat lain, disebutkan pula sunnah beliau sebagai pelengkap yang tidak terpisahkan. Amanah ini bukan amanah ringan. Ia menuntut ilmu, kesabaran, keikhlasan, dan keberanian. Ia menuntut umat untuk tidak sekedar bangga sebagai muslim, tetapi bertanggung jawab sebagai muslim. Allah berfirman, "Kalian adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, serta beriman kepada Allah.
Quran Surat Ali Imran ayat 110. Predikat umat terbaik ini bukan hadiah, tetapi tugas, dan tugas itu dimulai ketika Rasulullah wafat. Wafatnya Rasulullah juga mengajarkan bahwa Islam bukan agama ketergantungan. Umat tidak diminta untuk terus menoleh ke masa lalu, tetapi melangkah ke depan dengan prinsip yang sama. Sunnah Nabi SAW bukan untuk dipajang, tetapi untuk dihidupkan. Sirah bukan untuk ditangisi, tetapi untuk diteladani. Cinta kepada Rasulullah bukan sekedar rindu, tetapi ketaatan. Allah berfirman, "Katakanlah jika kalian mencintai Allah, maka ikutilah aku, niscaya Allah mencintai kalian." Quran Surat Ali Imran ayat 31. Ayat ini menegaskan bahwa cinta sejati selalu melahirkan tindakan. Dan disinilah makna terdalam dari wafatnya Rasulullah. Beliau telah menyelesaikan tugasnya agar umat ini mulai menunaikan tugasnya. Beliau telah menunjukkan jalan agar umat ini berjalan. Beliau telah menyalakan cahaya agar umat ini meneruskannya. Rasulullah SAW bersabda, "Sampaikanlah dariku walau satu ayat." Hadis riwayat Bukhari. Kalimat ini bukan sekedar perintah dakwah, tetapi pernyataan kepercayaan. Rasulullah mempercayakan risalah ini kepada umatnya, kepada orang-orang yang tidak pernah bertemu beliau, tetapi mengaku mencintainya. Maka wafatnya Rasulullah bukanlah penutupan cerita Islam. Ia adalah awal dari perjalanan umat Islam sebagai pewaris risalah. Dan setiap generasi akan ditanya, bukan tentang seberapa dalam mereka berduka, tetapi seberapa sungguh mereka menjaga amanah. Suatu hari nanti, umat ini akan berdiri di hadapan Allah, dan yang akan ditanyakan bukanlah apakah kita pernah melihat Rasulullah, tetapi apakah kita mengikuti beliau. Karena Rasulullah telah wafat, tetapi risalahnya hidup, dan amanahnya kini berada di tangan kita.